Harapan baru terpampang bagi dunia pendidikan tanah air. Pertengahan 2021 mendatang, sekolah tatap muka dijadwalkan akan kembali diberlakukan. Bukan saja karena alasan ketertinggalan, namun pemerintah khawatir angka pernikahan di kalangan siswa bakal kian meningkat bila sistem daring terus dilanjutkan. Lalu benarkah? Berikut laporan utama sekolah tatap muka untuk cegah nikah dini. Kabar gembira datang dari dunia pendidikan tanah air. Setelah hampir setahun lamanya anak usia sekolah melakukan pembelajaran dari rumah melalui sistem daring, pemerintah membuka opsi kegiatan sekolah tatap muka pada Juli mendatang meski dengan kapasitas terbatas. Apabila semuanya telah selesai, kita harapkan nanti akan ada uji coba tatap muka terbatas, kemudian di bulan Juli juga akan dilakukan lagi untuk masuk ke sekolah, tapi dengan juga program tatap muka terbatas. Dari situ. Kebijakan uji coba belajar tatap muka bukan tanpa alasan. Pemerintah melihat dampak dari pembelajaran jarak jauh lebih banyak mudaratnya, termasuk angka pernikahan dini yang diprediksi bakal meningkat. Ya, apa saja dampaknya? Ini dampak real dan dampak permanen, ya, yang bisa terjadi. Anak itu putus sekolah karena anak harus bekerja. Ini real yang terjadi di lapangan, ya. Persepsi orang tua, banyak orang tua tidak melihat peranan sekolah dalam proses belajar apabila tidak dilakukan tatap muka. Dan learning loss yang sifatnya permanen itu akan terus berkembang kalau kita tidak mulai melakukan secara terbatas tatap muka. Ini belum saya menyebut berbagai macam isu sosial yang terjadi, seperti domestic violence, ya, kekerasan kepada anak, kekerasan domestik, ya, dan berbagai macam resiko seperti pernikahan dini yang kita sudah membaca di mana-mana mulai terjadi. Dan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengungkap, sedikitnya ada 34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari hingga Juni 2020. 97% permohonan itu dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lombok Timur menyebut terjadi 15 kasus pernikahan siswa sepanjang Agustus 2020. Provinsi NTB sendiri mencatat ada 500 pernikahan anak selama masa pandemi corona. Namun kegiatan sekolah tatap muka yang digadang-gadang pemerintah tak sekonyong-konyong saja dilakukan. Vaksinasi tenaga pengajar menjadi syarat utama agar kebijakan tersebut siap diuji cobakan. Dan penerapan protokol kesehatan juga harus diterapkan. kita akan mengusahakan seperti waktu itu komitmennya Pak Presiden dan juga ke Kemenkes untuk bisa mengerjakan semua vaksinasi guru itu menjadi prioritas sampai dengan akhir bulan Juni, diusahakan sampai akhir bulan Juni tentunya. Jadinya kami sedang menyusun rencana kebijakan untuk memastikan bahwa sekolah itu terdorong untuk memberikan opsi tatap muka pada saat sudah divaksin. Ya kan? Lalu pada Januari sampai dengan Februari ini kami juga sedang keliling sekolah. Nah memang persiapan sekolah belum maksimal juga gitu. Hanya saja tadi 3M sudah mulai bisa diterapkan. Misalnya mereka sudah mulai buat infrastruktur seperti cuci tangan. Ya airnya harus mengalir. Hanya jumlah wastafel ini juga belum memadai antara jumlah wastafelnya dengan jumlah murid. Tentu ini tidak boleh lepas dari strategi
yang sifatnya juga di sisi public health-nya yang mengacu pada data atau indikator epidemiologinya, yaitu tentu penguatan di wilayah tersebut dari aspek testing, tracing, isolasi karantina. Yang setidaknya, kalau saya menyarankan ya, setidaknya tes positivity rate-nya harus di bawah 10%. Kalau masih di atas 10%, ya jangan dipaksakan, berbahaya, terlalu berbahaya. Segala upaya sudah barang tentu dimaksimalkan oleh para pemangku kepentingan sebelum uji coba sekolah tatap muka dilakukan. Mulai dari vaksinasi hingga pembangunan infrastruktur protokol kesehatan. Namun lagi-lagi keputusan siswa belajar secara tatap muka berada di tangan orang tua. Sudah siapkah mereka? Saya sih setuju Mbak, cuma kalau menurut saya sih seminggu itu jangan full 1 minggu sekolah gitu. Misalnya 3 hari atau 4 hari, karena Insya Allah saya setuju kalau untuk tatap muka. Ya karena kalau belajar di rumah kan kita kan nggak tahu anak itu belajar benar atau enggak gitu kan. Tapi tentunya orang tua yang tidak menginginkan anaknya untuk tatap muka itu tidak bisa dipaksa. Jadi itu adalah ujung-ujungnya haknya orang tua lah gitu. Belajar tatap muka tentu tak semata demi meminimalisir dampak sosial yang ditimbulkan terhadap anak usia sekolah selama masa pandemi corona. Ketertinggalan yang disebabkan oleh pembelajaran jarak jauh yang bisa dibilang jauh dari maksimal diharapkan bisa dikejar demi masa depan generasi penerus bangsa.